ini tempat resmi yang akan kita pakai dalam rangka memantau setiap gerak langkah perkembangan ancaman virus corona atau COVID-19 di Kota Ambon. Ya. Hari ini saya baru saja selesai rapat koordinasi dengan seluruh staf PD maupun seluruh lurah, raja dan kades terkait dengan perkembangan terakhir yang ditemui di wilayah teritori pemerintah Kota Ambon. Ya. Saudara-saudara tahu bahwa dari 5 wilayah pemerintahan Kota Ambon, maka sampai dengan hari ini ya resmi telah teridentifikasi itu kurang lebih 11 orang ya yang tergolong masing-masing, ada yang orang dalam status orang dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, ataupun juga pasien dalam pengawasan. Ya. Dari 11 itu rinciannya ya antara lain 4 ada pada Kecamatan Sirimau, masing-masing 2 dengan status dalam pemantauan dan 2 dalam status pengawasan. Ya. Kemudian Teluk Ambon itu 1 dalam pemantauan. Kemudian Baguala 5, yaitu mereka seluruhnya dalam pemantauan. Dari 11 itu 10 yang saya sebutkan, sedangkan 1 orang itu positif, ya positif berdasarkan hasil pemeriksaan lab terindikasi positif COVID-19. Orang ini seminggu yang lalu telah diamankan di RSU dan telah diisolasi. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan lab, maka hari ini kita diberitahukan resmi bahwa yang bersangkutan positif COVID-19. Dengan demikian maka ini adalah pasien 01 yang pertama di Ambon, ya, di Ambon. Ya tentunya kita berharap semoga dia semakin tidak berkembang. Tetapi kita tahu persis bahwa virus ini sangat mudah dan cepat sekali dia menyebar. Yang bersangkutan ini datang dari Jawa Barat, ya, bersama-sama dengan sejumlah temannya untuk bekerja sebagai kontraktor untuk membangun rencana sebuah toko di Ambon, ya. Dan dari hasil pantauan ini ternyata yang bersangkutan itu positif dan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi itu mengambil langkah tracking terhadap semua kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi mekanisme protap untuk bagaimana mengantisipasi pergerakan kita daripada tim dan teman-teman ini telah itu dilaksanakan. Pertama, di tempat kediamannya. Yang kedua, kita coba berkomunikasi dengan transportasi yang digunakannya. Yang ketiga, kita juga monitor di siapa-siapa saja yang bersangkutan berhubungan. Yang keempat, di mana tempat makan yang bersangkutan dan teman-temannya. Semuanya itu, ya, kita berharap bisa kita dapat. Dan kalau misalnya ada anggota masyarakat yang pernah berpartisipasi dengan yang bersangkutan maupun kelompoknya, teman-temannya ini, silakan melaporkan kepada pihak dinas kesehatan supaya kita bisa memantau secara baik. Jangan sampai kita anggap ini kita sehat, padahal belum tentu, ya, karena virus ini
masa inkubasinya itu biasanya 14 hari. Jadi kalau seminggu yang lalu dia sakit kemudian mulai diisolasi, itu berarti masih ada seminggu lagi, ya, yang baru bisa kita lihat. Nah, seminggu kemudian ini yang bisa kita lihat, ya, bagaimana dampak daripada relasi sosial jaringan sosial yang terjadi oleh yang bersangkutan maupun teman-temannya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita, ya, untuk itu. Oleh karena itu, dengan terdapatnya satu penduduk kota yang terindikasi positif corona, maka pemerintah kota resmi menetapkan Kota Ambon dalam status sebagai daerah tanggap darurat bencana non alam, ya. Jadi bukan karena gempa, bukan karena bencana alam, tapi ini karena kondisi sakit, ya, kesehatan. Itu resmi kita terapkan sebagai dasar untuk kita mengambil langkah-langkah kebijakan ke depan, baik itu kebijakan negara maupun kebijakan-kebijakan lain untuk itu. Secara berjenjang kita akan lapor kepada provinsi melalui gugus tugas dan ke pusat, ya. Nah, dalam kaitan itu lalu pemerintah kota akan mengambil langkah-langkah konkret yang lebih bersifat proteksi terhadap publik. Yang pertama yang telah kita ambil itu adalah kebijakan untuk belajar di rumah, ya. Kemudian kebijakan untuk bekerja dari rumah. Kemudian kebijakan untuk pelayanan publik itu dikurangi mulai dari jam 10 sampai dengan jam 2. Kemudian segala urusan yang terkait dengan masalah Dukcapil itu juga untuk sementara waktu dihentikan, ya. Kemudian langkah berikut juga untuk kepentingan itu oleh Dinas PUPR telah saya instruksikan untuk menyediakan, ya, tempat-tempat hand washing, tempat-tempat cuci tangan pada daerah-daerah strategis, ya. Kemarin kita sudah kasih contoh, berikut juga itu kita taruh ke tempat-tempat lain dan besok mungkin akan diperbanyak lagi sampai dengan begitu banyak tempat-tempat yang bisa kita jangkau, ya. Nah, selain itu juga kita juga sementara mengupayakan pengadaan antis untuk cuci tangan, dan kalau bisa itu juga bisa kita bagikan kepada masyarakat secara gratis di tempat-tempat yang kita lihat. Kita sementara upayakan ke Jakarta dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu dia akan datang. Selain kebijakan itu, maka Dinas Pariwisata juga telah ditugaskan untuk membangun komunikasi dengan seluruh hotel untuk memantau, ya, memantau setiap tamu-tamu yang datang. Dari catatan pemerintah kota, dari gugus tugas yang ada, kurang lebih ada 85 pengunjung yang masuk ke Ambon yang dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan gugus tugas. Nah, kemudian Dinas Perhubungan itu juga mulai besok itu akan mengambil langkah untuk, ya, seluruh angkot itu akan mengurangi jumlah penduduknya dan itu jumlah penumpangnya, dan itu akan dimonitor evaluasi oleh petugas perhubungan. Jadi biasanya yang kapasitas muatnya itu 12 orang atau 11, kita cuma berikan izin untuk 8 orang, ya, 8 orang satu mobil, ya. Dan kami juga sudah tugaskan kepada Dinas Perhubungan untuk menyurat kepada owners untuk setorannya itu juga dikurangi sehingga tidak membebankan kepada para pengemudi ini. Nah, nanti kita akan bicarakan juga bagaimana kompensasi dari kebijakan yang terjadi. Apakah nanti pajaknya itu kita kurangi atau tapi semua itu akan berpartisipasi secara maksimal. Kalau misalnya ada pemilik atau sopir atau pemilik mobil yang tidak taat dengan itu, bisa saja saya akan tarik izin trayek dari yang bersangkutan, ya. Nah, itu beberapa kebijakan yang akan kita ambil, termasuk juga di penumpang speed, ya. Penumpang speed juga akan kita awasi. Kalau biasanya 20 orang, itu hanya cukup 14 sampai dengan 15 orang. Kita akan menghindari itu. Berikutnya, itu besok kita akan menyurat mengimbau pada seluruh tokoh-tokoh agama untuk mempertimbangkan secara arif dan bijak
kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat massal, ya. Kepada para lurah, kades, dan raja juga tadi saya tegaskan untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan masyarakat yang sifatnya massal, apakah itu kawinan, apakah itu hari ulang tahun, apakah itu pesta kampung atau kegiatan lain, itu dihentikan, ya. Seluruhnya kita akan itu sampai dengan kondisi ini betul-betul dia pulih lagi. Nah, saya rasa itu yang saya mau sampaikan kepada kita dalam upaya untuk bersama-sama mensupport, ya, kegiatan ini demi untuk kepentingan kita bersama. Saya rasa itu ya. Nah, yang terakhir saya juga mau bilang untuk masyarakat tetap tenang, ya, jangan panik karena pemerintah betul-betul akan memberikan yang terbaik dalam rangka memproteksi, ya, seluruh aktivitas kehidupan masyarakat. Kita sudah mempertimbangkan itu karena dampak daripada apa yang kita ambil ini tentunya itu akan berdampak besar kepada orang-orang kecil, mereka yang bekerja sebagai tenaga harian lepas. Itu sudah kita pertimbangkan dan sementara saya kaji dan saya sudah bicara dengan staf untuk siapkan program-program intervensi yang bisa kita buat untuk membantu ini rakyat dan masyarakat kecil, ya. Itu yang saya mau sampaikan kepada Dok hari ini. Oke? Pak, untuk ya, jadi seluruh kegiatan-kegiatan, ya, kita akan mengevaluasi secara berjenjang. Lalu kalau memang perkembangannya itu semakin buruk, maka kita akan mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrem lagi, ya, penutupan tempat-tempat yang ramai dan sebagainya. Ini kan sekarang bersifat mengimbau. Tapi pada waktunya kalau kondisi makin memburuk, kita akan mengambil langkah. Dan pada sisi lain, tentunya selaku orang beriman, orang percaya, saya mau mengajak seluruh tokoh agama, baik Islam, baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya, untuk mari kita tingkatkan doa kita untuk kota ini, untuk provinsi ini, dan bagi bangsa dan negara. Pak, untuk tempat-tempat karaoke, Pak, begitu Pak tahu tidak, Pak? Tempat karaoke, Pak? Ya, itu yang tadi saya bilang. Saya akan evaluasi dalam sehari dua ini. Kalau situasi semakin tidak menguntungkan, maka tempat-tempat keramaian, tempat-tempat hiburan, baik untuk karaoke, film dan sebagainya, akan kita mengambil langkah-langkah. Jadi gini, kebijakan lockdown itu kalau dilihat daripada undang-undang karantina, itu kewenangan itu ada pada pemerintah pusat, ya. Tetapi kita akan mengambil kebijakan yang betul dan proteksi kepentingan masyarakat kita, ya. Nah, sekarang saja misalnya untuk anak-anak sekolah itu Pol PP itu awasi, ya, di tempat-tempat keramaian diajak untuk pulang lagi, tidak membawa anak-anak ke tempat-tempat itu, dan melalui dinas pendidikan telah saya minta untuk mereport tiap kali bagaimana perkembangan daripada ini anak-anak yang ada. Pak, gimana dengan karyawan swasta, Pak, yang sekarang ini masih tetap aktif bekerja, Pak? Jadi gini, kita nanti akan menghimbau supaya kegiatan-kegiatan pekerjaan di kota ini secara perlahan-lahan diambil secara arif, ya, secara arif. Nah, memang saya tahu bahwa kita tidak bisa mengatur langsung dengan kantor-kantor swasta, ya, tapi kita menghimbau supaya paling tidak mereka juga bisa mendukung untuk itu. Tapi kalau kondisinya semakin tidak menentukan, itu kita akan mengambil langkah untuk kepentingan bersama. Pak, satu pertanyaan, Pak. Ini kan kemarin kegiatan Pangastiano di Rukom. Informasinya ada dari luar yang datang, tapi tidak diperiksa. Tadi kita koordinasi lewat Kadis Pariwisata, katanya itu menjadi tanggung jawab dinas kesehatan. Kira-kira untuk tamu dari luar itu gimana, Pak?
yang datang dari luar untuk ikut kegiatan itu dari luar juga ada dari luar negeri bahkan juga ada untuk ikut kegiatan itu. Kira-kira langkah proteksi terhadap orang ini seperti apa Pak? Ya. Jadi begini, sampai dengan pelaksanaan dia berakhir, ya kita bersyukur bahwa pelaksanaannya itu adem-adem saja. Walaupun memang besoknya itu cukup banyak itu peserta yang mengalami gangguan kesehatan, mungkin karena capek, keletihan dan sebagainya. Dan oleh Dinas Kesehatan Kota melalui Puskesmas Utumuri telah mengadakan pemantauan dan pemeriksaan. Ya, kita bersyukur bahwa sampai dengan terakhir itu tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Ya. Nah, tapi ini kan baru kita lihat efeknya 2 minggu kemudian. Ya, untuk sementara kan begitu. Tapi paling tidak kita sudah punya data. Siapa yang masuk dengan sampah, dari mana sudah punya data semua. Kalau misalnya ada masalah, bisa saja kita akan connect supaya yang bersangkutan itu baik dalam pemantauan maupun pengawasan. Jadi berarti itu masuk pantauan yang tidak tercatat atau tidak tertulis Pak? Udah tercatat. Iya. Pak, tadi ada pertanyaan dari live di Facebook nih Pak, untuk maskernya untuk sekarang udah langka di Kota Ambon Pak, katanya. Masker Pak, udah langka di Kota Ambon. Jadi beberapa peralatan pendukung kesehatan itu juga memang telah kita surati. Tadi saya sudah minta Ibu Kadis Kesehatan untuk segera menyurat ke Kementerian Kesehatan, ya segera untuk itu dengan tembusannya kepada provinsi supaya dia bisa cepat ya dibantu kita untuk itu. Jadi bukan hanya masker, beberapa juga hand sanitizer maupun alat APD ya. Untuk pengaman diri ya, APD itu juga sudah kita bicarakan semua dengan ini ya. Karena ini kan di luar prediksi kita semua ini, dan produk-produk ini kan dia tidak umum dijual kok. Nah, sehingga produksinya juga terbatas. Nah, ini yang kita antisipasi. Pak, sekarang ini Bupati belum libur Pak, untuk mahasiswa masih kuliah sampai saat ini. Kemarin hari Jumat masih tetap kuliah Pak. Ya, kalau soal kampus itu di luar wewenang pemerintah kota, ya. Tapi paling tidak dengan kebijakan ini, saya yakin bahwa kampus juga akan memahami itu. Tapi ada kampus juga yang sudah online. Karena kan fakultas hukum itu sudah punya online, ya. Oke? Oke. Pak, Siap. untuk makanan sendiri apakah ada tambahan isolasi? Tempat isolasi Pak, tambahkan itu Nah, kita nggak punya rumah sakit. Kita nggak punya rumah sakit. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan provinsi. Setelah di school, lalu provinsi akan menyiapkan tempat yang sudah disediakan untuk isolasi. Oke? Pak, ada lagi Pak, ini pertanyaan di Facebook Pak, untuk transportasi Pak, laut dengan udara Pak. Iya. Pertanyaan Nah, ini. itu kita akan koordinasi sudah koordinasi dengan provinsi. Jadi nanti semua penumpang yang turun itu akan isi formulir, ya. Dia dari mana, tujuannya apa, itu namanya lengkap, alamat, handphonenya itu dimasukkan dalam kotak yang disiapin. Supaya itu yang kita pantau, dia punya pergerakan. Pak, terakhir Pak, kira-kira waktu tracking dari pemerintah kota untuk mengecek jejak dari yang bersangkutan yang positif ini akan berapa lama atau makan waktu Pak? Itu paling tidak ada 4 tahap itu. Beberapa tahap, 4 kelompok, ya. 4 tim, ya. 4 tim itu pertama itu tim itu akan monitoring mulai dari rombongan itu mereka itu datang, ya. Mereka datang kemudian diperiksa semua itu manifestnya, siapa yang datang dengan mereka pada saat itu dideteksi itu yang dikualifikasikan dalam orang dalam pemantauan, ya. Nah, kemudian tim yang kedua itu akan secara khusus mengadakan tracking terhadap 14 orang itu, ya. Nah, tim yang ketiga itu akan mulai di tempat kediaman mereka, kemudian tempat kerja mereka, kemudian di di tempat-tempat yang mereka mengalami kontak sosial. Nah, tim yang keempat itu akan lebih banyak kepada petugas yang menangani mereka, ya, petugas yang menangani mereka, dan keluarga-keluarga dari petugas itu juga akan menjadi pemantauan daripada tim, ya. Nah, jadi itu kan sudah teknis, semua sudah
dilaksanakan sesuai dengan protap. Siap. Oke? Oke. Oke? Ya, makasih Pak. Semua.